Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Rofiah dari D4 Teknologi Pembenihan Ikan semester 4 NPM 18744010. Obat-obatan yang boleh dan tidak boleh dipergunakan di dalam budidaya perikanan. Pertama, obat yang boleh digunakan dalam budidaya perikanan adalah merek obat Sanivis Odini. Obat ini untuk mencegah jamur yang menempel pada ikan. Selanjutnya, obat yang tidak boleh dipergunakan dalam budidaya perikanan adalah obat-obat yang golongan anti mikroba, karena obat ini dapat memberikan efek negatif, yaitu menurunkan hormon. Selanjutnya, materi pengujian sel darah ikan. Pertama, kita mengambil sampel darah ikan. Kemudian selanjutnya mengamati hemoglobin dan sel darah putih ikan. Kita pengamatan ini menggunakan alat dan bahan. Pertama, bahannya adalah sampel darah ikan itu sendiri, kemudian alat-alatnya mikroskop dan pipet tetes, kemudian ada tabung, lalu ada hemometer. Untuk dilakukannya pengujian, pertama kita harus mengambil sampel darah ikan. Kita mengambil sampel darah ikan itu dengan mengambil sampel darah yang berada di bagian pangkal ekor ikan. Kemudian darah diambil, lalu sebelum kita ambil itu pada suntikan itu diberikan Na sitrat untuk mencegah gumpalan atau menggumpalnya darah ikan. Kemudian setelah diambil, lalu dimasukkan ke dalam tabung. Setelah dimasukkan ke dalam tabung, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu dengan mengamati sel darah ikan dengan mikroskop. Untuk mengamati sel darah ikan menggunakan mikroskop, pertama kita harus mempersiapkan mikroskop, kemudian preparat dan cover glass. Setelah disiapkan alat-alatnya, kemudian sel darah yang sudah diambil kemudian diteteskan ke dalam kaca preparat, kemudian ditutup dengan cover glass. Selanjutnya diamati sampai terlihat sel darah. Untuk selanjutnya adalah materi perbanyak probiotik. Bahan-bahan yang digunakan untuk perbanyak probiotik ada air, kemudian sari nanas, ada juga EM4, kemudian ada Yakult. Setelah bahan-bahan itu disiapkan, kita bisa langsung menyampurkan satu persatu bahan-bahan yang akan digunakan untuk memperbanyak probiotik. Setelah semua tercampur dan dimasukkan ke dalam wadah satu, kemudian setelah semuanya dimasukkan, bisa disimpan dalam ruangan yang tidak panas atau sejuk, di dalam suatu ruangan dalam waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu, probiotik pun bisa digunakan. Selanjutnya adalah metode pengobatan ikan. Ada 4 metode, yaitu pertama penyuntikan, perendaman, oral atau pencampuran dengan pakan, keempat ada pengolesan. Pertama, penyuntikan. Dalam pengobatan ikan bisa dilakukan penyuntikan itu dengan cara menyuntikkan obat
pada bagian tubuh ikan. Kedua adalah perendaman. Perendaman bisa dilakukan dengan mencampurkan obat ke dalam air, lalu mengambil ikan yang benar-benar terkena penyakit atau yang sudah terkena penyakit. Selanjutnya bisa diambil kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah ada obatnya. Ketiga adalah oral. Dengan metode ini obat bisa dicampurkan dengan pakan yang diberikan kepada ikan. Selanjutnya adalah pengolesan. Pada pengobatan ini ikan bisa langsung diberikan obat. Pengolesan dilakukan dengan mengoleskan obat ke dalam bagian yang terkena borok pada ikan atau di bagian luar tubuh ikan. Uji biosay, pengujian bahan pencemar dalam air. Pertama kita menyiapkan alat, yaitu deometer dan botol gelap. Setelah itu kita mengambil sampel air. Setelah mengambil sampel air, lalu kita cek menggunakan deometer. Setelah mendapatkan hasilnya, kita catat. Setelah kita mencatat, kemudian air yang kita telah ambil dan kita cek, kita simpan terlebih dahulu selama 5 hari di dalam ruangan yang gelap dan suhu 20 derajat. Setelah 5 hari, kemudian dicek ulang kembali. Lalu setelah itu dicatat. Setelah didapatkan hasil pertama dan kedua, hari pertama dikurang hari ke-5. Setelah mendapatkan hasilnya, jika di akhir hasil adalah lebih banyak, berarti dalam perairan itu perairannya tidak baik.